Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, saat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkan. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua dan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan adik-adik setiap hari. Oh iya, adik-adik pada saat ini akan memulai sekolah minggu ya. Ya, coba adik-adik serius, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak yang akan bercerita atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar itu, adik-adik perhatikan, renungkan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi langkah-langkah kehidupan adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Harus di ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik, coba siapa yang tadi pagi udah lihat matahari di depan? Terang kan? Nah, siapa yang tadi pagi olahraga? Tadi pagi kakak jalan pagi. Nah, sekarang kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk, berdiri semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, hebat semuanya. Sekarang kita mau berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Nanti teman adik-adik yang akan memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan hari ini. Sekarang kami mau beribadah. Berkati kami supaya sungguh-sungguh dan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Ade untuk doanya. Nah, adik-adik, sekarang
kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian yang judulnya Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, bagaimana adik-adik? Dari lagu tadi, kita tahu kan kalau apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti melihat. Apapun yang kita lakukan, mau itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, Tuhan akan melihatnya. Apalagi kalau kita berbohong. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyikan lagu Bohong Itu Dosa. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Hai, jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah setia dengan sekolah minggu online kita. Setelah 1 minggu lalu kita merayakan Paskah, hari ini kita tetap kembali bersekolah minggu. Yuk, adik-adik sudah siap? Alkitabnya semua sudah di tangan? Jangan lupa adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa. Mari adik-adik, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami akan membaca dan dengar firman-Mu. Tuhan, kami mohon sertai agar firman Tuhan yang kami baca dan dengar bisa kami pahami dan melakukannya, dan dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Sertai kakak-kakak yang akan membawa firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, bacaan kita pada minggu ini terdapat di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kakak ulang ya. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Judulnya Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan,
datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Adik-adik, ingat cerita Paskah minggu lalu? Ya, benar. Bahwa Tuhan Yesus telah menang, telah bangkit dari kematian. Setelah 3 hari, dia ada dimakamkan di dalam kubur batu. Adik-adik, seperti ini ya kira-kira ya kubur batunya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bercerita tentang dusta Mahkamah Agama. Ada apa dengan Mahkamah Agama? Begini adik-adik. Adik-adik kan tahu bahwa kubur Yesus telah kosong. Tuh, adik-adik, ya, sudah tidak ada Tuhan Yesus di dalam sini. Adik-adik, pada hari itu, penjaga-penjaga yang menjaga kubur, dia kaget. Dia mendapatkan bahwa kubur telah kosong. Padahal batu kubur ini berat loh adik-adik. Ya, zaman dahulu, jika ada yang meninggal, di kuburan seperti bukit batu, kayak begini adik-adik. Lalu pintunya pakai batu yang besar. Nah, seperti ini adik-adik, ya. Nah, kayaknya kalau kuburnya dijaga sama serdadu-serdadu, tidak mungkin ada orang yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Karena kalau kita mau menggulirkan batu begini, pada saat itu ya adik-adik, dengan dijaga dengan para penjaga, pasti berisik ya adik-adik. Pasti penjaganya dengar. Kan berat buat menggulirkan batunya. Nah, adik-adik, pada saat serdadu-serdadu itu tahu bahwa kubur Yesus telah kosong, mereka sangat kaget. Mereka juga ketakutan adik-adik. Mereka takut bahwa dianggap mereka tidak bekerja dengan benar. Dan mereka takut juga bahwa sebenarnya di firman Tuhan sudah diberitahukan bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik, penjaga itu langsung lari adik-adik. Dia mau menemui imam-imam kepala, orang yang ada di Mahkamah Agama. Mungkin adik-adik bingung ya, kayak apa sih orang-orang di Mahkamah Agama? Nah, kira-kira seperti ini adik-adik, ya. Nah, adik-adik, mereka lapor bahwa kuburnya telah kosong. Terus imam-imam di Mahkamah Agama punya akal. Mereka tidak mau bahwa orang-orang tahu dan yakin bahwa Yesus memang bangkit pada hari yang ketiga seperti yang difirmankan dalam kitab. Mereka gak mau orang-orang percaya kepada Yesus. Jadi mereka menyebarkan berita hoax. Tahu adik-adik hoax? Berita bohong. Iya adik-adik, kita boleh bohong gak ya? Oh, tentu nggak boleh adik-adik. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus berkata benar. Kita harus berbuat yang benar. Tapi orang-orang imam-imam di Mahkamah Agama pada saat itu
mereka melakukan dusta. Mereka melakukan bohong. Karena mereka telah dilaporkan oleh penjaga-penjaga kubur bahwa kubur Yesus telah kosong, mereka jadi punya ide, yaitu supaya serdadu-serdadu itu menyebarkan kabar bahwa kubur yang kosong itu karena pada saat malam-malam mereka sedang tidur, mereka terlelap, mayat Tuhan Yesus dicuri sama murid-murid Tuhan Yesus. Mereka harus menyebarkan berita kebohongan seperti itu. Wah, adik-adik, pada saat itu orang-orang di mahkamah agamanya benar-benar tidak berbuat yang baik, adik-adik. Mereka menyebarkan berita bohong. Dan para serdadu itu diberikan sejumlah uang, adik-adik. Supaya apa? Supaya benar-benar yakin serdadu-serdadu ini akan bercerita tentang kebohongan bahwa kubur kosongnya bukan karena Yesus bangkit. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Adik-adik, rasanya sedih adik-adik ya, bahwa mereka berani mengatakan kebohongan. Mereka mengatakan dusta. Kalau zaman sekarang bilangnya hoax ya adik-adik ya. Wah, mereka benar-benar tidak patut ditiru. Adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, bahwa kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita mesti ingat adik-adik, bahwa kubur yang kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Bahwa Tuhan telah menang dan bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita semua. Yesus bangkit. Bersoraklah. Adik-adik, dari cerita yang terdapat di Matius 28 ini, kita bisa belajar bahwa kenyataan, kebenaran yang ada harus diteruskan. Jangan berbuat bohong. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit untuk kita semua. Jangan kita meniru orang yang ada di mahkamah agama pada zaman itu. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang, adik-adik juga berbuat yang baik ya. Adik-adik tidak boleh bohong. Bohong juga tidak boleh kepada diri sendiri, adik-adik. Kita harus berbuat jujur pada diri sendiri, pada mama papa, pada kakak, pada oma opa, keluarga, teman-teman, dan juga guru-guru. Terlebih, kita harus jujur kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang selalu baik memberkati kita semua. Adik-adik, kebenaran firman Tuhan tidak dapat diputarbalikkan dengan berita atau cara yang lain. Sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan justru makin menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian adik-adik. Yuk kita mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala pengorbanan-Mu yang Kau berikan pada kami di kayu salib. Dan pada hari ketiga kami tahu ya Tuhan, Engkau telah bangkit mengalahkan maut dan bangkit untuk kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar menjadi anak-Mu yang taat, setia, dan menjadi anak-Mu yang berkata baik, berkata benar, dan berbuat benar. Berkati kami selalu ya Tuhan. Di dalam tangan Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak juga punya ayat hafalan buat adik-adik. Ayat hafalannya dari Keluaran 20 ayat 16a. Kakak ulang ya.
Keluaran 20 ayat 16a. Jangan mengucapkan saksi dusta. Gampang kan adik-adik? Jangan mengucapkan saksi dusta. Bagaimana tadi ceritanya adik-adik? Bagus ya. Nah, sekarang sudah waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya masukkan di amplop ya adik-adik yang warna putih. Nanti kalau sudah berikan ke mama atau papa, ya nanti akan diberikan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, atas berkat-Mu kami dapat mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan kami dapat berguna bagi sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mama, papa, kakak, adik, oma, dan opa. Kiranya Tuhan memberikan mereka semua kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia yang saat ini sedang terkena virus. Kiranya Tuhan yang memulihkan Indonesia dan negara-negara lainnya. Tuhan pulihkan keadaan dunia supaya kembali menjadi normal. Tuhan berkati para dokter, para suster, supaya vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai Papa Mama, sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Giku Giku bersama saya Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Giku Giku masih setia menyapa Papa Mama. Papa Mama gimana? Masih setia juga kan beraktivitas bersama anak? Terima kasih untuk Papa Mama yang sudah like program ini. Membuat kami lebih semangat untuk mencari ide-ide aktivitas setiap minggunya. Oh iya, di sini juga ada info dan tips parenting juga loh. Terus ikuti ya Giku Giku dalam channel YKB GKI TV. Giku Giku, gerejaku kirangkanku. Yuk Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama setelah sekolah minggu online di rumah, supaya firman Tuhan yang sudah didengar melalui kebaktian anak akan lebih dimantapkan lagi di hati anak-anak. Sekarang waktunya kita beraktivitas bersama anak. Giku Giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Aktivitasnya adalah Giku Giku.
Di sekolah minggu, anak-anak mendengar cerita Alkitab tentang dusta mahkamah agama. Bahan Alkitabnya dari Matius 28 ayat yang ke-11 sampai 15. Kisah ini mengajarkan bahwa berbohong dapat dilakukan siapa saja, dan berbohong bukanlah solusi. Ayo kita ajak anak-anak beraktivitas membuat pajangan yang dapat mengingatkan anak untuk tidak berbohong. Bahan-bahannya adalah piring plastik atau piring kertas, spidol, pulpen, cutter, gunting, kertas berwarna, Alkitab. Tara, sudah jadi. Setelah selesai, ajak anak-anak untuk memutuskan di mana pajangan ini akan dipajang. Apakah mungkin di pintu kulkas, atau di ruangan keluarga, atau juga boleh di dekat TV? Carilah tempat yang sering dilihat anggota keluarga. Karena bukan hanya anak yang harus mengingat untuk tidak berbohong. Papa, mama, dan seluruh anggota keluarga juga perlu diingatkan untuk tidak berbohong. Nah, kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya, supaya papa mama bisa menerima notifikasi untuk program Giku-Giku berikutnya dengan alternatif aktivitas minggu dan juga tips-tips parenting yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, girangkanku. Dah. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang di sini mau menjadi anak yang jujur? Angkat tangannya. Wah, bagus ya. Semuanya mau jadi anak jujur. Kalau gitu, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur. Mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada
sebenarnya. Kata iya jika iya, kata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena berkat-Mu kami dapat sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati kami, supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang jujur, dan anak yang taat, dengar-dengaran dengan orang tua. Kami sudah selesai sekolah minggu Tuhan Yesus. Semoga minggu depan kami dapat mengikuti sekolah minggu lagi. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang hari ini tidak dapat ikut kebaktian, supaya minggu depan dapat ikut kebaktian. Kami sudah selesai sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, tapi kakak mau kasih satu pesan untuk adik-adik supaya selalu ingat ya. Kalau kita mau keluar rumah, ingat ya, selalu gunakan masker. Gunakan masker. Dan jangan lupa kalau mau makan, gunakan dulu hand sanitizer supaya kita tetap sehat. Adik-adik, sekolah minggunya sudah selesai.